Artinya untuk kegiatan Laura sendiri kan baik-baik saja gitu. Artinya untuk sekolah sendiri Laura gimana Bang? Mengikuti nggak sih Bang? Dia masih dalam tahap saat ini. Kalau kuliah itu nanti biar urusannya ibunya ya. Saya nggak tahu nanti apakah akan dikuliahkan di luar negeri, karena itu adalah menjadi hak prerogatif dari Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Untuk anak ini harus kuliah di mana dan sebagainya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh mengatur hal-hal yang menjadi ranah pribadi Nikita Mirzani untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi saya mohon selalu mendapatkan dukungan dari semuanya, karena apa yang dilakukan Nikita Mirzani ini adalah untuk memberikan pembelajaran, pemahaman kepada semua masyarakat bahwa Anda jangan takut manakala anak Anda yang belum genap umur 18 tahun mendapatkan hal-hal yang patut diduga hal-hal tersebut bertentangan dengan undang-undang perlindungan Anda. Silakan Anda mencari keadilan dengan melaporkan di kantor polisi. Itu adalah pesan moral yang disampaikan kita dalam proses hukum dalam perkara ini, seperti itu. Oke, nah Bang, mengenai Bang Rasman yang akan mendatangi pihak-pihak tertentu dari DPR, ini seperti apa Bang? Ya Mbak, nggak apa-apa, siapa yang mau larang orang jalan-jalan? Orang jalan-jalan kok dilarangnya, silakan mau jalan-jalan. Siapa nggak boleh, orang kalau mau jalan-jalan tidak boleh dilarang. Silakan aja jalan-jalan ke sana kemari, nggak ada apa-apa. Kalau perlu puterin Jakarta juga muter-muter, nggak ada yang larang. Ya, itu hak, nggak boleh kita melarang. Tapi relevansinya apa nanti biar aja mereka yang didatangi. Apakah jadi orang bertamu itu tidak boleh dilarang? Tapi apakah yang punya rumah itu senang ditamui? Kan itu tergantung yang punya rumah. Kan kita berlogika seperti itu. Relevansinya nggak ada. Yang kedua, anak ini adalah belum 18 tahun. Jadi ini semua biar saya kasih pemahaman yang lebih jelas ya. Di dalam hukum itu ada yang dimaksud anak, ada yang dimaksud dewasa. Anak berarti adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun. Nah, kalau anak yang belum genap 18 tahun apabila ada sebuah peristiwa hukum pidana, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Setelah anak itu berumur 18, satu hari misalnya paling gampang terjadi sesuatu peristiwa pidana, maka yang berlaku adalah KUH pidana. Oke, itu tentang anak 18 tahun. Selanjutnya ada yang disebut dewasa. Nah, dewasa inilah yang menentukan apakah seseorang itu bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Di dalam KUH Perdata pasal 330 KUH Perdata kalau saya tidak salah, itu ditentukan seseorang baru bisa dianggap dewasa kalau dia berumur 21 tahun. Artinya selama anak itu belum berumur 21 belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali atas persetujuan dan pendampingan dari orang tuanya. Jadi Laura belum berumur 18 tahun berarti adalah anak. Secara otomatis dia juga tidak bisa melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan ibunya. Itu yang harus dipahami. Ada lagi yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ada lagi itu terkait dengan masalah perkawinan. Umur berapa ya baru boleh menikah, itu diatur semua dalam kompilasi. Seingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah, itu 19 tahun. Apabila belum 19 tahun belum bisa menikah, kalau mau menikah dia harus minta izin dari pengadilan untuk nikah lebih dulu dengan belum umur 19 tahun. Ada izin menikah namanya di pengadilan agama. Itu diberikan tapi harus izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan ke pengadilan bahwa anak saya alhamdulillah mendapatkan jodoh, sudah lamaran, sudah apa, tapi oleh karena anak saya belum berumur 19 tahun, mohon pengadilan mengizinkan anak saya supaya menikah dengan si Fulan bin si Fulan. Seperti itu bahasanya. Jadi saya gampangkan. Jadi ada 3 aturan yang harus dipahami. Kalau orang nggak paham kan jadi kacau. Jadi ada anak, ada dewasa, ada hak untuk menikah. Nah, itu diatur semua di dalam hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau belum paham, ya belajarlah dulu biar pinter. Gitu loh ya. Jadi biar bisa membedain mana anak, mana berdek. Walaupun seseorang itu setelah 18 tahun, lebih 1 hari, dia sudah bukan anak lagi. Tapi semua peristiwa yang terjadi
sebelum 18 tahun tetap tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejadian peristiwanya, misalnya ada peristiwa nih, peristiwa pidana, misalnya dugaan ada peristiwa pidana pada saat anak itu berumur 17 tahun, tetap yang berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi pada saat dia sudah 18 tahun, maka sudah tidak berlaku. Tapi dia belum dewasa, tetap dia harus dibawa perlindungan dan izin daripada orang tuanya. Jadi ada anak, ada dewasa. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan terus kalau 18 lebih 1 tahun terus itu anak menjadi bebas. Tidak, dia sudah tidak menjadi anak, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan oleh ibunya sampai dia berumur 21 tahun lebih 1 hari. Nah, kecuali ada pengecualian di dalam KUH Perdata, anak itu sudah menikah. Misalnya dia menikah nih umur 18, umur 19, nikah berdasarkan izin pengadilan ya, itu sudah dewasa. Walaupun belum 21 tahun, itu ada pengecualian. Tapi syarat dewasa sendiri diatur dalam pasal 330 KUH Perdata itu umur 21 tahun. Jadi Laura itu 1, masih anak, 2, masih di bawah tanggung jawab dan perlindungan orang tuanya. Makanya hak itu diberikan kepada Nikita selaku orang tuanya. Nikita memberikan hak kepada saya berdasarkan kuasa, supaya saya mendampingi dan membela anaknya dalam peristiwa hukum ini. Apa yang dicari oleh Nikita di sini adalah memberikan keadilan, memberikan perlindungan kepada anaknya. Patut diduga ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Ya. Oke Bang, artinya apakah ini sudah terakhir Loli dipanggil, diperiksa atau akan ada? Insya Allah sudah. Jadi itu proses penyidikan. Jadi gini. Di dalam proses ini saya beritahu ada beberapa pergantian di Polres Metro Jakarta Selatan, dan itu juga memerlukan administrasi kembali. Jadi salah satunya adalah Ibu Kanit ya, Ibu Kanitnya kan dulu namanya ini, sekarang ganti ini, jadi perlu administrasi termasuk Pak Kasatnya. Jadi kita hormatin. Jadi kita yang jelas proses ini berjalan. Ada memerlukan ahli ya, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita meminta waktu hampir yang setelah melakukan visum, ahli itu memerlukan waktu cukup lama karena dia lagi menjalankan tugas ke luar negeri. Saya nggak perlu sebutkan nama dokternya. Setelah itu ada ahli psikolog. Ahli psikolog di rumah sakit RSCM ini juga memerlukan waktu. Tidak bisa tiba-tiba kita datang minta untuk dilakukan asesmen. Jadi harus sesuai, dan itu juga bisa sampai 3 minggu kemudian baru bisa 1 bulan. Nah inilah tenggang waktu ini bukan karena proses yang dilakukan oleh penyidik, tapi ada hal-hal yang harus melibatkan tenaga ahli forensik terkait dengan hasil visum, mohon maaf, ahli yang bisa menjelaskan terkait dengan visum, ahli psikolog, ahli juga harus ada pendampingan dari unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi ini memakan waktu. Mereka kan ada lembaga, mereka kan ada ahli, mempunyai kepentingan pribadi-pribadi. Ada juga dokternya menjalankan tugas ke luar negeri hampir 1 bulan. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan kita paham karena saya terlibat langsung, sehingga saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari proses yang harus kita hormati. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang.